Ya, selamat datang kembali di channel Mikro Triko. Pada video saya sebelumnya, saya telah mencontohkan bagaimana cara membuat rangkaian minimum untuk Atmega 328P seperti yang Anda lihat saat ini. Rangkaian ini sudah diuji coba pada video tersebut dan menunjukkan bahwa rangkaian ini sudah berfungsi normal. Oke, pada saat ini saya ingin memperagakan bagaimana cara menuliskan program serta memasukkan program ke Atmega 328P ini, dimana sebelumnya pada video sebelumnya saya sudah memasukkan terlebih dahulu programnya, sehingga saya tidak menunjukkan proses bagaimana saya menuliskan program dan memasukkannya ke microcontroller ini. Sekarang saya akan mencontohkannya dengan nanti program yang kita gunakan adalah USB ISP yang merupakan Atmega 8 yang sudah dirangkai khusus untuk fungsi memprogram AVR. Dan nantinya kita akan menggunakan software Atmel Studio 7 untuk menuliskan programnya dan menggunakan software AVR Dude untuk menguploadnya ke Atmega 328 ini. Ya, sebelum masuk ke pengaplikasiannya, kita akan melihat dulu bagaimana pin-pin ini sebenarnya berfungsi, pin mana yang merupakan VCC, dimana kemarin sudah kita manfaatkan di sini, dan yang mana yang ground, yang pin putih itu, dan yang mana yang untuk pemrograman AVR. Di sini kita akan menggunakan pin-pin SPI, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan juga reset dalam hal ini. Kita menggunakan reset. Mari kita lihat langsung saja bagaimana menerjemahkan pinout ini. Apa maksudnya, kita lihat di internet. Penjelasan pinout pada USB ISP digambarkan pada gambar berikut. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini adalah bolongan kotak di bagian salah satu sisinya. Ini sebagai referensi untuk kita tahu posisi peletakan pin-pin ini. Kita sudah tahu posisi ada di pojok kanan atas berdasar referensi ini. Kemudian di bawahnya ada TXD atau pin transmitter, dan bawahnya lagi pin RXD atau receiver. Di bawahnya lagi ada dua pin ground, dua-duanya ground, tapi yang sebelumnya saya hanya menggunakan salah satu saja. Itu tidak masalah, kita hanya memakai salah satu cukup. Kemudian di sebelah kiri VCC tekan positif ada MOSI. Di bawahnya ini bukan ground ya sebenarnya, jadi ini adalah pin yang tidak perlu dikoneksikan. Jadi ini berbeda dengan yang dua ini tidak perlu dikoneksikan. Kemudian yang bawahnya yang tepat pada paling dekat dengan lubang kotak tadi, yaitu pin reset. Nanti ini akan dihubungkan ke reset AVR target, dan ini MOSI ini akan dihubungkan ke MOSI AVR target. Kemudian di bawahnya reset ada SCK. SCK ini juga akan dihubungkan ke SCK AVR target, dan MISO di bawahnya lagi juga dihubungkan ke MISO target. Jadi yang akan kita gunakan secara umum adalah VCC, salah satu ground, MOSI, reset, SCK, dan MISO. Oke, kita ingat lagi bagaimana peletakan pinnya pada Atmega 328P di IP. Pin MOSI terdapat di bagian kanan, tepatnya ketiga dari bawah. MOSI, di atasnya lagi ada MISO, dan di atasnya lagi SCK. Tiga pin ini yang kita gunakan, dan juga ada satu pin lagi yaitu pin reset yang terhubung ke resistor pull up bagian pojok kiri atas, juga akan kita hubungkan nantinya ke pin reset USB ISP. Setelah kita lihat tadi pada gambar penjelasan pinout dari USB ISP, sekarang saatnya kita mengingat kembali peletakannya pada device yang asli. Gambar tadi setara dengan seperti ini, dimana di sini kita lihat ada lubangnya,
lubang referensi bahwasanya dari yang paling kanan atas ini adalah pin VCC, dua ini adalah USART, pin USART, kemudian dua di bawahnya lagi adalah pin ground, ini dan ini. Biasanya saya cukup menggunakan satu saja, yang ini sudah dapat berfungsi normal. Kemudian yang paling atas kiri adalah pin MOSI, di bawahnya, tepat di bawahnya adalah pin yang tidak perlu dihubungkan, dan di bawahnya lagi ada pin reset tepat di dekat lubang referensinya, dan kemudian di bawahnya lagi terdapat pin SCK, dan yang paling bawah adalah pin MISO. Yang akan kita gunakan dalam hal ini adalah pin VCC, cukup yang paling ini. Kemudian ground salah satu saja, entah yang ini atau yang ini, tapi saya akan menggunakan yang ini, pojok kanan bawah. Kemudian kita menggunakan MOSI yang paling pojok kanan, pojok kiri atas, mohon maaf. Kemudian pin ini, pin reset, pin SCK, dan pin MISO yang paling pojok kiri bawah. Oke, karena saya menggunakan konektor jumper male to male, maka saya butuh kabel tambahan untuk adaptornya. Mohon maaf. Nah, untuk memahami bagaimana peletakannya dalam outputan dari kabel ini yang saya nanti akan hubungkan, caranya begini, Anda tinggal paskan saja, masukkan seperti ini. Oh ya, posisinya seperti itu ya. Berarti jika VCC terdapat di yang paling pojok kanan di sini, maka dia akan berbalik menjadi yang kiri di sini. Jadi perubahannya hanya sisinya saja. Jadi yang kiri atas VCC, kiri bawah ground, kanan atas MOSI, kemudian bawahnya tidak dikoneksikan, kemudian bawahnya lagi yang paling dekat dengan tempat kotakan kecil ini, yaitu reset, bawahnya lagi SCK, dan pojok kanan bawah adalah MISO. Ya, langsung saja kita pasang ya, pakai jumper, mulai dari MOSI sampai VCC, diletakkan di 3 dari bawah, dari bagian kanan. Ini referensinya, 1, 2, 3 di sini berarti. Sudah terpasang. Kemudian selanjutnya MISO di samping ground yang saya pasang itu. Di sini diletakkan pada yang keempat dari bawah, bagian kanan juga samping dari MOSI. Selanjutnya SCK diletakkan di samping MISO. Kemudian kita pasang juga, dia letaknya juga di samping MISO di Atmega 328P. Maaf, agak sulit. Seperti ini. Bersebelahan ya. MOSI, MISO biru, dan SCK. Kemudian satu lagi yaitu pin reset di samping SCK di sini. Maaf, di samping SCK ya, dihubungkan ke reset Atmega 328P, yaitu tepat di kiri atas. Ini referensi atasnya, ada titiknya, kita letakkan di sini. Pastikan resistornya tidak terlepas, resistor pull up nya. Oke, sudah selesai. Sekarang saatnya memulai penulisan program. Saya akan menggunakan Atmel Studio versi 7 untuk Windows. Langsung saja kita buka.
berikut ini layarnya. Untuk mulai project baru, klik File, New, Project. Untuk file ketika kita ingin buat project yang program khusus program saja, kita pilih GCC C Executable Project. Ini kita tulis nama projectnya dan lokasi di mana dia akan disimpan. Anda bisa menulis dengan nama apa saja sesuai keinginan Anda. Oke. Selanjutnya kita harus memilih target AVR yang akan kita program. Ini penting karena setiap device berbeda karakteristiknya. Kita tulis saja dalam hal ini Atmega 328P. Pilih yang ini, bukan PB tapi P, kemudian OK. Tunggu hingga selesai proses ini. Ya, langsung saja ditulis. Pertama kita harus melakukan definisi define untuk frekuensi CPU-nya, dimana kita menggunakan kristal oscillator 16.000 MHz, maka kita tulis 16 juta. Di sini kode kita akan dijalankan dalam fungsi main. Ini kode di atas sini adalah kode yang dijalankan satu kali saja, sedangkan kode yang dalam sini adalah kode dalam while ini. Di sini adalah kode untuk program yang akan kita ulang-ulang secara terus-menerus. Secara umum, saya akan membuat program untuk mengedipkan LED hijau dan LED merah secara bergantian. Masuk ke perulangan untuk mengedipkannya. Oh maaf, kita perlu menginclude delay, library untuk delay dalam util delay data supaya kita bisa menggunakan delay mikrosecond 1 detik 1000 mikrosecond. Oh maaf, bukan mikrosecond, delay millisecond, maaf. Kemudian kita menuliskan sebaliknya. Copy, paste. Ya, seperti ini. Untuk penjelasan tentang apa maksud dari kode ini, mungkin nanti pada video lain akan saya jelaskan. Untuk saat ini, cukup sampai di sini saja. Oh ya, karena kita akan menggunakan AVR DUD untuk memasukkan program ke AVR target, kita perlu menyeting bahwasanya AVR DUD itu memanfaatkan file output dari program ini yang berupa hex. Maka kita perlu membatasi saja agar tidak berlebihan. Kita mengoutputkannya saja dalam hex. Caranya kita klik project di bagian atas ini, project, kemudian nama project, properties, dalam hal ini IO properties,
kemudian build event, sebentar maaf, toolchain terlebih dahulu, kemudian kita pilih AVR-GNU, di bawahnya ada output files. Di sini hex sudah tercentang, bahwasanya hasil kompilasi atau build dari ini, project ini akan menghasilkan file hex, file LSS, EEP, dan SREC. Tapi dalam hal ini kita hanya butuh hex saja, maka kita tidak menyentang sisanya. Ini hanya untuk efisiensi saja, tidak dilakukan pun tidak mengapa. Untuk mempermudah, karena saya menggunakan AVR-Dude nantinya, saya akan meletakkan file ini, program AVR-Dude serta AVR-Dude config pada satu file bersama dengan outputan hex yang akan saya masukkan ke dalam AVR target. Untuk melakukan hal tersebut, pada post build event, maksudnya post build event adalah ketika build atau pembuatan proyek ini selesai, maka apa yang dilakukan, saya akan mengcopy file hex keluarannya, yaitu io, nama project dalam hal ini, .hex, ke directory dimana akan saya letakkan, yaitu di sini. Kita klik di atas sini, copy, Ctrl C, Ctrl V. Oke, cukup. Kemudian kita Ctrl S untuk melakukan save seluruh yang kita ganti tadi. Tutup. Langsung saja kita build. Ada di sini. Build, kemudian nama project, dalam ini build io, atau di sini build io, sama saja. Kita lihat. Ya, build succeed. Ya, berhasil. Ini tandanya berhasil. Tidak ada error, tidak ada warning dan lain sebagainya. Langsung saja kita kembali ke tempat output file tadi. Kita cari ini io.hex. Ini yang sesuai kita baru saja buat. Kita lihat jam waktunya sesuai, yang paling baru di antara yang lain. Ya. Nah, oh iya, bagi Anda yang belum punya AVR-Dude, sedang Anda memiliki Arduino IDE telah terinstall, maka saya mengambil AVR-Dude dan AVR-Dude config ini, dua file ini, dari Arduino IDE. Tinggal Anda membuka direktori Arduino Anda, di mana Anda menginstalnya, entah di program file atau di mana. Saya meletakkannya di sini. Kemudian masuk ke hardware, direktori hardware, kemudian tools, kemudian AVR, kemudian binary bin. Nah, AVR-Dude ada di sini. Jika Anda tidak menemukannya, Anda bisa mencarinya AVR-Dude.exe. Kemudian Anda juga perlu mencari config filenya, yaitu kita keluar satu, jadi kita di bin, kita mengambil AVR-Dude, kita kembali ke AVR, kemudian kita ke etc, kita copy juga AVR-Dude.config, kemudian kita letakkan dua file tadi ke direktori di mana kita akan menyatukan file output dan AVR-Dude tadi di sini. Misal Anda boleh meletakkan di mana saja sesuai keinginan Anda. Ini hanya untuk mempermudah proses pemrograman. Oh iya, bagi Anda yang belum memilikinya dan tidak punya Arduino IDE, Anda bisa langsung kunjungi ke website resminya untuk mendownload langsung dari sana. Link ini akan saya letakkan pada deskripsi. Untuk mendownload, klik ini, download area, download. Kemudian dicari yang sesuai. Dalam hal ini ada Win-nya untuk Windows, targz berarti yang untuk Linux. Cari yang terbaru, bukan dokumentasi. Yang ini AVR63 min-gw32 zip, ini file Windows. Kita klik download, langsung saja ke download. Kita buka kita letakkan di sini saja dulu. Kemudian kita ekstrak.
terakhir. Ya, ini keluarannya avr.exe dan avr.conf. Dua inilah yang sama dengan file yang tadi yang telah saya letakkan. Anda bisa milih saja. Jika Anda memiliki Arduino IDE, Anda hanya tinggal mengambilnya, mengopi dari sana. Nah, untuk memulai pemrograman menggunakan avr.dut, kita tidak mengklik ini dua kali seperti umumnya file exe, tapi kita membuka command line atau cmd prompt. Pertama kita harus berada pada direktori yang sama pada file ini, sehingga saya dalam ini akan mengopi ini, kemudian pindah cd, klik kanan untuk copy, kemudian enter. Kita sudah ada direktori yang sama. Oke. Nah, untuk memulai pemrograman kita masukkan avr.dut. Nah, ini perintah ini akan memanfaatkan beberapa parameter. Yang paling penting ada 4 parameter sejauh ini yang saya tahu. Yang pertama adalah strip P untuk parameter device target. Dalam ini untuk melihat jenis apa saja yang diterima, kita cukup menuliskan strip avr.dut spasi strip P spasi tanda tanya, enter. Nah, ini kode di kiri ini adalah parameter yang akan kita letakkan pada posisi tanda tanya ini. Jadi kita tidak menuliskan ATmega328P seperti ini, tapi kita akan menuliskan M328P seperti ini. Oke. Kita hapus layar agar lebih bersih. CLS. Kita tulis kembali program tadi avr.p, kita ganti M328P karena kita menggunakan ATmega328P. Kemudian strip C untuk menentukan jenis alat yang akan kita gunakan memprogram, interface-nya apa. Seperti tadi kita bisa mencari tahu apa saja yang didukung oleh avr.dut dengan meletakkan tanda tanya setelah spasi. Nah, di sini ada listnya. Sesuaikan dengan apa yang Anda gunakan. Dalam hal ini saya akan menggunakan USB ISP di sini. Sesuai dengan alat pemrograman yang Anda gunakan. USB ISP yang kiri yang kita gunakan. Kecil semua. Oke, langsung saja. Kita tulis kembali C USB ISP. Kemudian parameter selanjutnya adalah dengan C besar yang menentukan di mana konfigurasi file konfigurasi dari avr.dut. Dalam hal ini avr.dut.conf yang ada pada direktori yang sama, sehingga kita tinggal menuliskan avr.dut.conf. Parameter yang tak kalah pentingnya yaitu parameter strip U yang menentukan memori apa yang akan kita targetkan dalam hal ini. Jadi kita bisa, dan dengan menggunakan avr.dut ini kita bisa menulis atau fungsi write dan membaca, fungsi read atau fungsi verifikasi atau verify. Dalam ini memori yang bisa kita tulis adalah flash untuk program biasa. Kita juga bisa menulis ke EEPROM untuk menulis atau membaca EEPROM. Kita juga bisa menulis atau membaca ke view speed. Untuk high views kita menggunakan high views. Untuk low views kita menggunakan seperti ini. Extended views kita menggunakan view speed termasuk view speed lock, yaitu lock. Kemudian karena kita saat ini hanya masukkan program saja, maka cukup dengan flash, memori flash dan memori program. Kemudian titik 2, dan kemudian di sini menentukan apa yang akan kita lakukan. W untuk write atau menuliskan atau memprogram, R untuk membaca, read, kemudian V untuk memverifikasi apakah atau membandingkan apa yang ada di avr target dengan yang kita inputkan. Dalam ini kita akan masukkan program jadi W atau write, kemudian titik 2 lagi, dan kita harus masukkan
hex, file hex outputan yang kita masukkan tadi, io.hex dalam ini. Kita tuliskan saja io.hex. Disinilah mengapa saya letakkan file hexnya pada direktori yang sama, yaitu agar kita cukup menuliskan nama file saja, tidak perlu bersusah payah dengan memperhatikan di mana pathnya atau direktori lengkapnya. Seperti ini saja sudah cukup. Namun jika Anda ingin menampilkan tampilan laporan yang bertele-tele atau laporan lengkap dari apa yang dilakukan oleh AVRDUT, maka Anda bisa tuliskan parameter strip v kecil yang tidak perlu diikuti dengan isi parameter apapun. Jadi seperti ini saja sudah cukup. Ya, sebelum kita mulai memasukkan perintah tadi, kita harus memasangkan dulu USB ke port USB yang ada pada komputer yang akan kita gunakan untuk program. Oke. Selanjutnya baru kita enter perintah tadi. Berikutnya hasilnya. Ya. Berhasil ya. Mengeditkan secara bergantian. Ya, mungkin video kali ini cukup itu saja. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini dan share jika Anda rasa video ini bermanfaat untuk Anda dan orang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe jika Anda ingin mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video baru yang semacam ini. Oh iya, jika ada pertanyaan ataupun saran untuk konten video saya selanjutnya, Anda bisa tuliskan saja di kolom komen. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa.